Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bu Aja Nolaila selaku dosen pengampu tafsir Tarbawi dan teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan karunia-Nya berupa sehat jasmani, sehat rohani. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya selawat serta salam marilah kita hantarkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholata kaimata bidawamil mulki ladhi leng eleng sira manungso temenono anggomu ngaji monggo kita ngaos sareng dina iki mugi angsal dapat ilmu kang berkahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berbicara mengenai berkah itu apa? Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebagusan pada diri kita. Kita tidak bisa mendapatkan suatu keberkahan, suatu kebagusan pada diri kita kecuali kita dengan mau berusaha. Kita tidak akan mengetahui suatu pengetahuan kalau kita tidak mau untuk mencari tahu. Nah, caranya gimana untuk mencari tahu? Salah satunya yaitu dengan cara membaca. Membaca adalah salah satu literasi yang harus kita tekun, yang harus ada pada diri kita, ya. Nah, literasi itu untuk apa? Menurut Wikipedia, literasi adalah suatu kemampuan, suatu keterampilan, suatu skill dalam hal membaca, menulis, menghitung, memecahkan masalah dalam hal sehari-hari. Dan literasi itu bisa dikatakan suatu kemampuan, kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Misalnya saya contohkan dalam hal berpakaian. Dalam hal berpakaian pastilah berbeda antara saat mau tidur sama mau kondangan, pasti pakaian kita itu berbeda. Benar atau benar? Ya pasti benar. Ya karena apa? Karena kita itu mampu membaca keadaan sekitar kita. Tanpa dikasih tahu kita udah bisa untuk membacanya dengan sendiri kayak gitu ya. Terus perintah membaca itu sendiri telah diterangkan Allah dalam firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir yang telah ditahqiq oleh Abdullah bin Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman Al-Ishaq Al-Syaikh pada halaman 385 sampai 387 di sana dijelaskan bahwasanya Al-Alaq atau surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Di sana waktu itu malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Iqra, untuk membaca. Tetapi jawab Nabi Muhammad itu apa? Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Sampai lalu malaikat Jibril itu memegang Nabi Muhammad serta mendekap Nabi Muhammad, ya. Selama tiga kali. Setelah itu dilepaskanlah, lalu dibacakan surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, dijelaskan Iqra artinya itu apa? Bacalah. Kita disuruh membaca, bukan hanya Nabi Muhammad saja yang disuruh membaca, tapi kita juga disuruh Allah untuk membaca. Membaca apa yang ingin kita baca. Misalnya kita ingin mengetahui suatu berita, maka kita harus membaca suatu berita tersebut. Kalau kita ingin mengetahui suatu ilmu, maka kita harus mau membaca suatu ilmu tersebut. Dan jangan lupa saat kita membaca, awali dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Awali dengan dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan.
Karena kenapa? Kalau kita membaca dengan menyebut, diawali oleh membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena untuk mendapatkan suatu keberkahan tersebut ya. Selanjutnya, khalaqal insana min 'alaq. Allah itu telah menciptakan manusia dari segumpal darah ya. Perlu diketahui ya teman-teman, bahwasanya kita kalau melihat segumpal darah itu sangatlah menjijikan, tapi Allah mampu menciptakan manusia dengan segumpal darah. Maha besarnya Allah yang telah menciptakan manusia kita yang begitu sempurnanya. Yang ketiga yaitu Iqra wa rabbukal akram. Tidak hanya di ayat 1, ayat 3 ini juga dijelaskan bahwasanya kita juga diperintahkan lagi untuk membaca. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Saking pemurahnya Allah, alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia itu melalui perantara pena ya. Jadi teman-teman, kita tidak hanya disuruh untuk membaca, tetapi kita di sini kolam itu apa? Pena apa ya bahasa Indonesianya itu? Bolpen. Nah, bolpen. Kita disuruh untuk menulisnya. Setelah kita mengetahui suatu ilmu, maka kita tulis ilmu tersebut. Agar kenapa? Agar kita saat lupa kita bisa membacanya ulang, agar kita bisa mengingat-ingat kembali, kayak gitu. Imam Syafi'i berkata bahwa ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatan. Maka kita ikat suatu ilmu tersebut agar tidak hilang ya, agar tidak hilang. Dan ayat kelima, allamal insana ma lam ya'lam ya. Artinya apa? Allah itu mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Betapa mulianya Allah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, di sini dengan demikian bahwasanya ilmu itulah sangat mulia sekali. Sangatlah mulia sekali ya. Perlu diketahui di dalam filsafat ya teman-teman, bahwa ilmu itu tiada tempat. Ilmu itu tiada tempat, bukan hanya di pikiran kita ya. Ilmu itu tidak hanya di pikiran kita, tetapi ilmu juga berada di lisan kita, juga berada di tulisan kita ya. Maka dari itu, untuk mendapatkan suatu keberkahan ilmu, maka kita harus membiasakan untuk seandainya kita ingin lancar dalam berbicara ya, maka kita harus membiasakan berbicara dengan lancar, dengan tenang. Kalau kita ingin mendapatkan suatu buku, maka kita harus menulisnya dengan cara perlahan-lahan, step by step kayak gitu. Nah, nanti kita akan mendapatkan barokahnya dari suatu ilmu tersebut. Selanjutnya ya teman-teman, bahwasanya perintah membaca itu tidak hanya di dunia saja, tetapi Allah juga memerintahkan kita nanti di akhirat kelak. Kita juga diperintahkan Allah untuk membaca. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 4 ya, Al-Isra ayat 4, di sana dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, Iqra kitabak kafa binafsika alaika hisaba. Di sana di dalam tafsir Ibnu Katsir yang telah ditahqiq oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Ishaq ya, dalam halaman 28 di sana dijelaskan bahwasanya Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Di sana bukanlah kitab Al-Quran, bukan kitab Taurat, bukan kitab Injil, melainkan kitabak di sana adalah catatan amal kita saat di dunia ya teman-teman. Di sana kita akan diperintahkan Allah untuk membaca catatan amal kita selama kita di dunia. Catatan amal itu catatan yang sangat valid sekali ya. Tidak ada kesalahan satupun. Maka kita disuruh baca. Baik kita dalam kondisi bisa membaca ya, bisa membaca dengan mata, maupun orang yang tidak memiliki mata atau orang yang buta. Di situ nanti kita diberikan Allah, disuruh Allah untuk membacanya. Kayak gitu teman-teman. Betapa perintahnya Allah itu kita disuruh untuk membaca tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat ya teman-teman. Maka dari itu kita harus menguasai suatu literasi
saat ini ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.